Apa bedanya dengan non-muslim yang tadi sukses, tapi tidak ada berkah pahalanya? Bedanya saat meninggal, Pak. Perhatikan cek ya. Cek silahkan. Begitu meninggal, sudah, hukum dunia akan ditinggalkan. Semua harta dunia nggak akan dibawa. Kalau Anda nggak percaya silakan. Non-muslim meninggal dunia, apakah semua hartanya dibawa sampai alam kubur? Tidak. Anda juga sama saja meninggal dunia, hasil pekerjaannya kan nggak dibawa ya. Nggak dibawa ke alam kubur, tidak. Tapi yang dibawa sampai ke kubur, sampai dengan ke akhirat itu, bismillah tanda tangan, bismillah bergerak, bismillah makan, bismillah terangkan. Itu yang disebut kalimat iman. Itu yang dibawa sampai ke akhirat. Makanya kalau ada non-muslim pun, bukan cuma sukses, tapi dia baik, dia sukses, dia bantu orang, kerjakan ini, kerjakan itu. Cuman urusan dunia yang dibalas oleh Allah. Di akhirat gak ada apa-apanya. Karena pekerjaannya tidak dilakukan dengan iman, keberkahan tidak ada. Turun Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non-muslim baik, suka bantu orang, maka kami akan balas. Di sini keadilan Allah. Kami akan balas perbuatan baik itu saat dia di dunia. Karena dia mengerjakan kebaikan itu dengan niat dunia, bukan mengharap pahala akhirat. Tidak ada iman dalam diri. Makanya saat sampai ke akhirat, berkah Allah yang diberikan pada orang beriman, sampai menjadi pahala, punya bekal akhirat. Yang non-muslim tadi cuma kesuksesan dunia, begitu sampai ke alam kubur, gak akan dibawa lagi. Di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu-debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Kalau debunya nggak terbang, masih bisa ditimbang. Tapi ini terbang, nggak ada nilainya. Bismillah. Pertanyaan, baik. Tadi diterangkan bahwa jika sholatnya baik, maka hidupnya disandingkan dengan kesuksesan. Bagaimana dengan orang kafir yang hidupnya sukses, padahal yang sholat masih belum sukses? Masya Allah. Baik, teman-teman, perhatikan kalimat sukses yang berlaku di Quran untuk manusia dan untuk orang beriman. Itu berbeda. Berbeda. Lihat, kalimat bagi orang beriman, falah kalimatnya. Kalimat suksesnya menggunakan falah. Falahun. Kata kerjanya aflah. Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Kalimat bersanding dengan iman. Quran surah kedua ayat kelima. Ulaika ada hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Panggilan salat beriring dengan kalimat falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesannya menggunakan kata falah. Falah itu kesuksesan dan kebahagiaan yang melahirkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Jadi ada orang merasa sukses tapi nggak ada berkah dari Allah. Ada orang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan bagian dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Baik. Lihat, ada dua jenis perbedaan di sini. Kalau cuma sukses saja, itu bahasa Arabnya disebut dengan fauz. 29 kali disebutkan di Quran. Sukses saja, sukses saja. Baik, kalau cuma urusan fauz, non-muslim pun bisa sukses. Syaratnya gampang, kerja, usaha. Dengan cara yang halal, legal, dan dapat terbaik. Quran surah kedua, ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, silahkan cari kebutuhan hidup kalian. Untuk makan, untuk yang lainnya silahkan. Dengan cara yang legal, plus dari situ beli yang terbaik untuk kehidupan kamu. Beli baju, baju terbaik. Kendaraan, kendaraan terbaik yang membuat nyaman. Rumah, rumah terbaik. Silakan boleh. Syaratnya apa? Kerja. Itu syarat umum. Makanya kalimatnya menggunakan nas, berlaku untuk siapapun. Manusia, sepanjang manusia kalau mau kerja bisa dapat sukses. Jadi kalau ada non-muslim sukses, mohon maaf ya. Kita belum sukses, coba cek barangkali dia kerjanya giat, Anda tidak. Karena syarat kalau untuk sukses saja, syaratnya cuma usaha, kerja. Kalau mau kerja, dapat. Nggak kerja, nggak dapat. Hati-hati, antum rajin sholat. Ke masjid, Masya Allah, iktikaf. Tapi nggak pernah kerja. Nggak akan dapat begitu. Sholat, maaf, fungsi sholat, bukan sekedar hanya mendatangkan kesuksesan bagi Anda. Syarat untuk sukses, pertama kerja. Sholat itu melahirkan keberkahan dalam kesuksesan yang Anda raih. Jadi, pertama, mohon izin, kalau cuma urusan sukses, syarat utamanya di Quran, kerja. Walaupun dia tidak beriman, kalau mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bisa sukses. Tapi yang kedua, maaf, di balik kesuksesan itu belum tentu ada berkah di dalamnya. Apa makna berkah itu? Bisa dua artinya. Satu, berkah itu bisa berarti pahala yang mengiringi dalam proses kesuksesan itu. Pahala yang mengiringi. Itu ketika dia mau bekerja, dia kerja dengan imannya. Kalau orang tidak beriman lain, yang penting dia berhasil. Makanya kerjanya tidak dengan iman. Kadang-kadang apapun dia halalkan. Yang penting dapat kesuksesan. Kalau orang beriman tidak. Ayatnya beda. Quran surah kedua, ayat 172. Posisi paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman.
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan Anda kerja, tapi kalimat halalnya dibuang oleh Allah di situ. Enggak disebutkan lagi. Kenapa kalimat halalnya tidak disebutkan? Karena orang beriman itu imannya otomatis akan menuntun dia pada yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Mustahil orang beriman mencari sesuatu yang haram, mustahil itu. Jadi begitu dia akan kerjakan sesuatu, imannya mengatakan kerjakan yang ini, tinggalkan yang ini, ambil yang ini, jauhi yang ini. Kalau sudah bisa seperti itu, keberkahan diturunkan. Keberkahan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir pahala di situ. Bahkan sejak dia mulai melangkah. Langkahkan kaki, bismillah. Begitu keluar, pahala dicatatkan. Ya, begitu tanda tangan, bismillah, pahala diturunkan. Di semua pekerjaannya bukan sekedar menghasilkan nilai dunia, tapi ada akhirat yang akan dibawa. Apa bedanya dengan non-muslim yang tadi sukses, tapi tidak ada berkah pahalanya? Bedanya saat meninggal, Pak. Perhatikan ceknya, cek silahkan. Begitu meninggal, sudah hukum dunia akan ditinggalkan. Semua harta dunia nggak akan dibawa. Kalau Anda nggak percaya silakan. Non-muslim meninggal dunia, apakah semua hartanya dibawa sampai alam kubur? Tidak. Anda juga sama saja meninggal dunia, hasil pekerjaannya kan nggak dibawa ya, nggak dibawa ke alam kubur, tidak. Tapi yang dibawa sampai ke kubur, sampai dengan ke akhirat itu, bismillah tanda tangan, bismillah bergerak, bismillah makan, bismillah terangkan. Itu yang disebut kalimat iman. Itu yang dibawa sampai ke akhirat. Makanya kalau ada non-muslim pun, bukan cuma sukses, tapi dia baik, dia sukses, dia bantu orang, kerjakan ini, kerjakan itu. Cuman urusan dunia yang dibalas oleh Allah. Di akhirat nggak ada apa-apanya. Karena pekerjaannya tidak dilakukan dengan iman, keberkahan tidak ada. Turun Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non-muslim baik, suka bantu orang, maka kami akan balas. Di sini keadilan Allah. Kami akan balas perbuatan baik itu saat dia di dunia. Karena dia mengerjakan kebaikan itu dengan niat dunia, bukan mengharap pahala akhirat. Tidak ada iman dalam diri. Makanya saat sampai ke akhirat, berkah Allah yang diberikan pada orang beriman sampai menjadi pahala, punya bekal akhirat. Yang non-muslim tadi cuma kesuksesan dunia, begitu sampai ke alam kubur gak akan dibawa lagi. Di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu-debu yang berterbangan, gak ada nilainya. Kalau debunya gak terbang, masih bisa ditimbang. Tapi ini terbang, gak ada nilainya. Jelas sampai sini? Jadi poinnya adalah kesuksesan itu bisa relatif, alhamdulillah. Bisa relatif. Tapi yang terpenting keberkahan itu yang didapatkan. Apalagi kalau Anda tambah dengan ketakwaan, iman plus takwa, sholat, ya beriringan dengan pekerjaannya. Waktu sholat Anda sholat. Sunnahnya Anda kerjakan, puasa Anda kerjakan, jangankan yang fardu, yang sunnah Anda sampaikan, ya Quran Anda baca, Masya Allah. Itu kalau dilakukan seperti itu, ayatnya pindah ke Quran surah 7 ayat ke-96. Walau anna ahlal Quran amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama. Bukan sukses, berkah. Kalau ada orang-orang bekerja dengan iman, kalaulah satu penduduk negeri dia mau beriman dan tingkatkan takwa, di aktivitasnya penuh dengan iman dan takwa. Apa kata Allah? Kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Makanya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz itu pernah diutus oleh Nabi ke Yaman. Begitu di zaman Umar bin Khattab, ditugaskan jadi gubernur. Jadi gubernur di Yaman, cuma 3 tahun. Ketika menerapkan prinsip ajaran Nabi sebagai seorang gubernur, Masya Allah, kemiskinan hilang semua di Yaman. Dalam 3 tahun. Tahun pertama, 1/3 zakat mal dibalikin ke pusat. Kata Umar, kok dibalikan ini? Apa nggak ada yang miskin? Kata Mu'adz, maaf Khalifah, 1/3 orang miskin di Yaman sudah berkurang. Tahun kedua, 2/3 dibalikin. Kok nambah dari yang kemarin? Kemana yang miskin? Maaf Khalifah, yang miskin sudah semakin berkurang. Tahun ketiga, semua harta zakat mal diberikan ke pusat, ke Baitul Mal. Umar kaget, kenapa diberikan ke sini? Harusnya disebarkan di sana dulu. Kata Mu'adz, sudah nggak ada yang miskin di Yaman ya Khalifah. Sudah nggak ada yang miskin, cuma 3 tahun. Makanya sebetulnya ada teori-teori Nabi untuk kepemimpinan, untuk para gubernur, wali kota, bupati, macam-macam. Sahabat Nabi kan banyak yang dididik dan jadi itu. Ada yang di keamanan, ada yang di pengusaha, banyak. Dan itu ada di Imam Al-Bukhari, 97 bab, tinggal dikeluarin aja. Anda lihat karakteristik itu, terapkan itu, jadi selesai. Luar biasa gitu kan. Jadi kalau poin-poin tadi dikeluarkan dengan baik, jadi. Nah ini yang menghasilkan keberkahan turun dari langit. Semuanya dunia dapat, sukses, pekerjaan lancar. Lihat sahabat Nabi. Silahkan cek. Kalau kaya, kaya betulan Pak. Ya, luar biasa kekayaannya itu. Silahkan cek di kitab At-Tibyan itu, karya Imam An-Nawawi. Kalau Anda punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, warna merah marun, itu halaman 38. Posisi paling kanan sebelah atas, paragraf 1, baris 1 sampai 2. Kalau di terbitan Darul Nafais warna kuning, itu halaman 47. Posisi sebelah kiri, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Itu kata Imam An-Nawawi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Kayanya luar biasa, pebisnis, asetnya sampai sekarang masih ada di Saudi.
Kami terakhir pulang dari Madinah itu mau dijadikan hotel itu. Yang kekayaannya dari situ, royaltinya digunakan, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan untuk kebutuhan umat Islam. Sampai hari ini kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah heboh seketika rame. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya, ada apa ini? Ketika dilihat, Abdurrahman bin Auf yang modalnya cuma pakaian datang ke Madinah, tiba-tiba jadi orang paling kaya di sana. Datang kafilah Abdurrahman bin Auf, rombongan dagangnya 700 ekor unta datang dengan isinya penuh semua dengan dagangan. Modalnya cuma pakaian. Dia tingkatkan iman dan takwa karena Allah. Allahu Akbar. Dan mereka ahli surga juga. Dan Anda tahu, mereka semua tidak pernah meninggalkan tahajud. Tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi menikah dengan dua putri Nabi, menantu Nabi, di surga bersama Nabi. Masya Allah, kaya luar biasa, asetnya masih ada sampai dengan sekarang, masih tidak meninggalkan tahajud dalam hidupnya. Dan menghafal Quran dan hatam Quran dalam tahajudnya. Ada orang Masya Allah bukan sahabat Nabi, tidak menikah dengan putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan. Masya Allah jauh masanya dengan Nabi. Sekaya apa sih? Saking sibuknya jangankan yang sunnah, yang fardu belum bisa dikerjakan juga. Dan dia tahu akan meninggal. Ya Allah, apa yang mau dibawa? Di keberkahan itu kalau sudah disebutkan, bukan cuma urusan-urusan dunia, tapi ada nilai pahala di situ. Dan yang terakhir, keberkahan itu terletak pada banyaknya manfaat. Ada ketenangan. Jadi nafsu ditekan. Lawan dari takwa kan nafsu. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali. Yang mengiringi takwa itu malaikat, disebutkan 88 kali di Quran. Yang mengiringi nafsu itu setan, disebutkan 88 kali di Quran. Jadi kalau Anda tingkatkan takwanya, nafsunya turun. Anda tingkatkan nafsu, takwanya turun. Makanya orang yang kebanyakan nafsu, itu ibadahnya pasti kurang. Coba cek silahkan. Ya. Orang yang sedikit nafsunya, misal, dia sedikit tidur, sedikit makan, pasti ibadahnya akan naik. Tapi kalau dibalik, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit bicarain orang, gitu kan? Itu pasti ibadahnya akan turun tuh. Itu aja poinnya. Ya, poinnya itu. Jadi begitu takwa naik, ini turun. Sahabat-sahabat naik, sahabat-sahabat Nabi itu takwanya dinaikkan, naik, nafsunya ditekan. Kalau nafsu sudah turun, nafsu itu kan keinginan. Semua yang diinginkan, pengen, ditekan ini, yang ada cuma kebutuhan. Butuh makan, yang penting lapar hilang. Makan itu kan menghilangkan lapar. Yang ada aja dimakan, selesai. Butuh minum, minum itu menghilangkan haus. Gak akan tanya yang macam-macam. Ada apa minuman? Butuh ini? Ada. Yang gak ada, gak akan banyak dicari. Kadang-kadang variatif. Oh, pengen jus alpukat, ada nggak di depan? Gak ada, ya sudah nggak usah. Selesai. Tapi yang nafsu tidak. Tidak. Ini sudah banyak, nasi goreng ada di sini, banyak di sini. Masya Allah. Sate ada, soto ada. Aduh, sate Pak Kadir ya. Pak Kadir tuh Masya Allah. Mau ke puncak sana gitu kan. Malam-malam. Udah habis maghrib berangkat ke sana, dipaksa juga kejar, padahal di situ tukang sate banyak macam-macam, naik sampai ke puncak sana, terus macet-macetan, nyampe sana jam 12 tutup. Karena pengen aja, yang pengen semua ada, dibeli, baju pakai beli, padahal belum tentu butuh. Itu nafsu namanya. Nah yang seperti itu mengurangi keberkahan. Makanya mohon maaf, orang-orang yang dapat berkah itu, walaupun dia melihat suksesnya sedikit, tapi karena berkah enak dipakainya. Saya kemarin baru tiba dari Lasem. Kedatangan tamu, Masya Allah itu luar biasa. Kambing, kami beli kambing untuk anak-anak itu, dirawat sama itu, yang saya ceritakan dulu itu ya, orang soleh luar biasa. Dan kambing pun Pak, Bu, dimandiin, dicuci bersih gitu. Itu berkah hidupnya tuh, Masya Allah. Itu cuman penghasilan beliau itu, awalnya cuma 100.000 gitu kan, sebulan tuh. Tapi nggak pernah mengeluh gitu. Mau pisang ada pisang, mau buah ada buah, makanan ada. Kami datang ke situ, Masya Allah gitu kan. Ikan disediakan, ada, nggak pernah mengeluh tuh. Gak pernah mengeluh, itu luar biasa, hebat. Ada orang 100.000 per bulan, Masya Allah hampir gak pernah habis, tenang aja. Ada orang 100 juta per bulan, kurang terus. Tambah ini, tambah itu, omset kurang, ini kurang terus, tapi gak pernah dipakai, capek hidup. Ayo pilih mana, 100.000 per bulan berkah, atau 100 juta per bulan tidak berkah. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. La haula wala quwwata illa billah.